malam ini kita berkumpul untuk memulai adorasi kita dalam rangka pembukaan tahun Jubileum Xaverian yang akan berlangsung mulai hari ini hingga tanggal 2 Juli tahun depan untuk menandai, memperingati 100 tahun dikeluarkannya Konstitusi Syarikat Xaverian dan surat wasiat Bapak Pendiri. Kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita bisa menghidupi tahun jubileum ini dengan baik dalam keinginan untuk kembali ke semangat pendiri, kembali ke karisma yang diterima oleh Santo Guido Maria Conforti dari Roh Kudus untuk gerejanya. Dalam rangka tahun jubileum, Direksi Jenderal mempersiapkan 12 tema adorasi. Tema-tema ini dielaborasi, dipersiapkan oleh komunitas-komunitas teologi internasional. Malam ini kita merenungkan dan mendalami bersama tema adorasi yang pertama, yaitu tentang surat wasiat Bapa Pendiri. Dalam pengantar dikatakan, dengan surat wasiat 2 Juli 1921, Monsinyur Conforti memperkenalkan kepada anak-anaknya teks konstitusi yang pertama. Lepas dari gaya bahasa yuridis yang harus ia pergunakan dalam redaksi konstitusi, lepas juga dari ketatnya aturan redaksional dengan perkataan-perkataan yang berkobar, Conforti ingin anak-anaknya menerima suratnya sebagai wasiat dari Bapa. Bacaan yang dipilih malam ini adalah bacaan yang mengungkapkan rasa syukur Santo Paulus kepada Allah atas semua kebaikannya. Rasa syukur ini pula yang mewarnai surat wasiat Bapa Pendiri. Ada beberapa alasan mengapa Bapa Pendiri bersyukur. Yang pertama, persetujuan dari Roma tentang konstitusi yang ditulis oleh Conforti membutuhkan waktu yang lama, 16 tahun. Menunggu penantian 16 tahun tidak waktu yang singkat. Maka ketika mendapatkan persetujuan dari Roma, Bapak Conforti bersukacita. Dia mengatakan, inilah tanda bahwa Allah sungguh mencintai kita. Sampai ada ungkapan ya, memang Tuhan tidak mungkin lebih bermurah hati pada kita. Rasa syukur. Pastor Gabriele Ferrari di sini menjelaskan mengapa Roma tidak langsung menyetujui. Dikatakan di sini karena Conforti membuat inovasi yang terlalu besar. Conforti menggendaki keluarga religiusnya sekaligus misionaris dan sekaligus religius. Pada zaman itu di tingkat kelembagaan di Roma belum ada yang sekaligus religius sekaligus misionaris. Dari Roma katanya disuruh milihlah kongregasimu itu religius atau misionaris, pilih salah satu. Tapi Bapak Conforti mengatakan tidak. Keluarga yang diinspirasi oleh Roh Kudus bagi kami adalah sekaligus misionaris sekaligus religius. Maka butuh waktu.
Dan ketika waktunya sudah tepat, akhirnya disetujui. Maka bersukacitalah Bapak pendiri. Yang mewarnai surat pendiri adalah rasa sukacita. Apa tujuan kita mengadakan tahun jubileum ini? Menurut Direksi Jenderal ada tiga hal sasaran tujuan yang hendak kita capai. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Allah dalam Roh Kudus-Nya mengaruniakan kepada Konforti untuk gerejanya karisma kas, yaitu mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Rasa syukur juga karena Allah mendampingi keluarga Xaverian sampai hari ini selama 125 tahun. Yang kedua, kita diajak untuk memverifikasi apakah hari ini kita setia pada karisma yang diberikan Roh Kudus kepada kita, yaitu karisma ad gentes dan ad extra, mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenalnya di luar kebudayaannya. Diajak melihat bersama. Dalam doa nanti Bapak Ibu, para father, para pastor akan menemukan doa minta maaf, mohon ampun kepada Tuhan kalau dalam perjalanan kita selama ini kita kurang setia kepada karisma. Dikatakan di dalam renungannya Pastor Gabriel Ferrarini, dari waktu ke waktu, dari kapitel ke kapitel dibicarakan bahwa kita harus kembali ke karisma awal. Tetapi rupanya tidak mudah melepas tempat-tempat kerasulan yang sudah menjadi milik kita. Dalam tujuan yang ketiga, kita diundang untuk memperbarui cara kerja kita, cara hidup kita. Setelah bersyukur, setelah melihat kembali, kita diundang. Dalam bentuk apa pengabdian kita di masa depan? Tentu kita diundang untuk kembali ke karisma awal. Kita harus setia pada karisma yang diberikan Roh Kudus kepada gerejanya. Maka malam ini kita mau mohon rahmat itu juga rahmat kesetiaan pada karisma, agar kita sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita dan tidak melupakan tugas utama kita sebagai pewarta Injil kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Ya Allah dan Bapa, atas Bapa pendiri kami, Santo Guido Con, yang terpesona oleh putramu yang tersalib dan diilhami oleh Roh Kudus, telah mendirikan keluarga Xaverian untuk mewartakan Injil hingga ke seluruh penjuru dunia, agar Tuhan kita Yesus Kristus dikenal dan dicintai semua. Selamat panggilan misioner. Ampunilah ketidaksetiaan kami pada karisma, dan kuatkanlah kehendak dan semangat untuk menghayati misi ad gentes dengan semangat kekeluargaan yang kokoh.
untuk bersaksi dengan kasih di tengah dunia, harapan yang memberi makna dan hidup. Demi Yesus Kristus Tuhan kami.